teman-teman akan dapat materi lebih dari satu. Jadi selain Cash Market juga dari HACCP ini. Karena ini adalah mata kuliah gabungan. Jadi di pengantar HACCP, keamanan pangan, kemudian ada bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik, ada good manufacturing practice atau GMP, ada SSOP, standard sanitation operating procedure, pada tahap penerapan HACCP, hazard analytic, critical control point, kemudian ada organisasi manajemen sistem HACCP, ada perencanaan dan penyusunan RKJM dan seminar RKJM. Tujuannya, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang jaminan keamanan pangan dari produk pangan, dimulai dari prasyarat dasar, bahaya pangan, penerapan prinsip HACCP melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pembuatan rencana kerja jaminan mutu. Ini awal mulanya dari perdagangan internasional, kemudian jadi perdagangan bebas. Nah, di sini ada anggota World Trade Organization atau WTO, yang merupakan yang meliputi sanitari dan fitosanitari atau XPS, kemudian ada technical barrier to trade atau TBC, kemudian di sini ada standar mutu produk yang ditetapkan, sistem jaminan keamanan pangan dan sistem manajemen mutu. Kemudian SPS dan TBD ya, atau sanitary and fitosaniter dan technical barrier to trade, ini adalah penerapan standar yang tidak boleh menyebabkan hambatan-hambatan yang tidak wajar terhadap perdagangan internasional. Penerapan suatu standar dianggap tidak menyebabkan hambatan perdagangan apabila telah sesuai atau tidak lebih tinggi dari standar yang disepakati secara internasional. Kemudian dari bidang cash market, ini menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui jaminan penyediaan bahan pangan asal hewan yang asuh, yang aman, sehat, utuh, dan juga seluruh. Ya, SPS berlaku resmi sejak 1 Januari 1995. Ini adalah semua peraturan undang-undang persyaratan dan prosedur yang ditetapkan guna melindungi kesehatan dan kehidupan manusia atau hewan terhadap resiko yang timbul oleh masuknya berkembang biak atau menyebarnya hama, penyakit, organisme, pembawa penyakit. Kemudian resiko yang ditimbulkan oleh organisme penyebab penyakit dalam bahan pangan. Kemudian SPS ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengamanan pangan dan perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan yang dijalankan oleh suatu negara dengan menetapkan peraturan undang-undangan yang harus dipatuhi oleh suatu negara. Apabila negara tersebut akan memformulasikan dan mengadopsi suatu tindakan perlindungan kesehatan yang mempengaruhi perdagangan. Kemudian SPS mengakui hak setiap negara untuk mengambil tindakan perlindungan kesehatan untuk melindungi negaranya dan didasarkan atas alasan-alasan yang transparan dan ilmiah. Kemudian berbeda dengan TBT yang mana menentukan bahwa peraturan yang berlaku harus dikenakan secara non-diskriminatif terhadap semua produk impor. Perjanjian SPS mengizinkan peraturan dikenakan secara diskriminatif dengan memperhatikan faktor-faktor seperti perbedaan-perbedaan yang ada dalam tingkat prevalensi suatu penyakit atau hama. Tindakan SPS dapat digunakan oleh suatu negara sebagai proteksi atau hambatan non-tarif dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tanaman sepanjang kebijakan didasarkan atas dasar pedoman dan rekomendasi internasional serta pada pembuktian ilmiah. Standar pedoman
dan rekomendasi internasional yang ditetapkan dalam perjanjian SPS yang digunakan oleh suatu negara adalah dibuat oleh yang pertama CAC, Codex Alimentarius Commission, ini untuk keamanan pangan. Kemudian Office International des Epizooties, ini ada OIA untuk kesehatan hewan dan zoonosis. Kemudian International Plant Protection Convention, ini untuk tanaman dan lain-lain. Kemudian suatu negara diperbolehkan memberlakukan peraturan SPS dasar teknik penilaian risiko atau risk analysis. Tugas dan peran Kesmafed di Indonesia dalam pelaksanaan perjanjian SPS antara lain mempersiapkan standar, domain, dan rekomendasi yang berkaitan dengan keamanan dan kualitas bahan pangan asal hewan dan hasil olahannya yang mengacu pada standar, domain, dan rekomendasi internasional dari Codex CAC serta keamanan dan kualitas produk-produk peternakan non-pangan. Kemudian mengembangkan dan menerapkan sistem pengujian dan pengawasan keamanan dan mutu pangan asal hewan dan hasil olahannya serta produk peternakan non-pangan. Selain itu, tugas dan peran lainnya adalah mengembangkan dan menerapkan sistem jaminan keamanan pangan atau HACCP, Hazard Analytic Critical Control Point, dan sistem manajemen mutu. Kemudian menyusun pedoman GVP, GFP, GSP, GMP, dan GDP untuk diterapkan pada bidang peternakan dalam rangka mengantisipasi perdagangan internasional. Ya, jadi pedoman yang diterapkan di HACCP ini ada manufacturing practice. Jadi cara pembuatan produk yang baik seperti apa itu harus diterapkan untuk menjadi bagian dari HACCP. Ini adalah pengantar HACCP. Pengertian dari HACCP, suatu sistem yang mengidentifikasi dan mengevaluasi dan mengendalikan bahaya-bahaya yang signifikan dalam keamanan pangan. Selain itu, adalah suatu jaminan keamanan pangan yang berdasarkan tindakan pencegahan. Kemudian sistem HACCP ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan sistematik yang mengidentifikasi bahaya-bahaya serta tindakan untuk mengendalikannya dalam rangka menjamin keamanan pangan. Alat atau tools untuk menilai bahaya-bahaya dan menerapkan sistem pengendaliannya ini berfokus pada tindakan pencegahan atau dibandingkan dengan pengujian pada akhir produk atau end product testing. Kemudian sistem HACCP juga dapat mengakomodasi perubahan, misalnya alat peralatannya, kemudian prosedur prosesnya, dan perkembangan teknologi. Dapat diterapkan pada seluruh mata rantai produksi yang merupakan konsep dari safe from farm to table, dan penerapan industri pangan perlu melibatkan dan mendapatkan komitmen dari seluruh sumber daya manusia. Ya, ini fondasi umum atau persyarat dasarnya adalah GMP, Good Manufacturing Practice. Cara pembuatan suatu produk itu dengan baik prosesnya. Kemudian penerapan dari sanitasi hygiene, SSOP, atau Standard Sanitation Operating Procedure, dan yang terakhir adalah manajemen keamanan pangan dan manajemen mutu dari HACCP, Hazard Analytic Critical Control Point. Ini nanti akan teman-teman pelajari di beberapa pertemuan bulan ke depan. Nanti akan masing-masing menjelaskan bagaimana GMP itu penerapannya bagaimana, definisinya seperti apa, dan gambaran secara
umumnya bagaimana. Tidak hanya GMP, tetapi dengan SSOP dan juga manajemen mutu atau keamanan pangan. Kemudian HACCP di Indonesia ini mengadopsi dari CAC, Codex tadi, atau RCP 1 pada tahun 1969, revisi ketiga yang dikeluarkan pada tahun 1997, rekomendasi International Code of Practice General Principle of Food Hygiene Annex dari Hazard Analysis System and Guidelines for its Application menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 01/85 tahun 1998 tentang sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis atau HACCP serta pedoman penerapannya. Mengapa HACCP dibutuhkan? Ini adalah tujuan untuk peningkatan kejadian penyakit yang ditularkan oleh bahan makanan atau foodborne disease yang mana merupakan masalah kesehatan bagi masyarakat dan juga perekonomian. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan suatu makanan dan kesehatan tubuh. Selain itu, kenapa HACCP dibutuhkan? Karena banyak munculnya patogen-patogen baru atau new emerging pathogens, serta peningkatan jumlah masyarakat yang rentan. Itu industrialisasi dan produksi massal pangan ini memicu resiko kontaminasi makanan meningkat dan besarnya jumlah konsumen yang mungkin terkena wabah penyakit. Kemudian urbanisasi ini adalah rantai makanan yang menjadi kompleks sehingga kesempatan terjadinya kontaminasi makanan meningkat. Kemudian perubahan pola hidup, lebih banyak makan di luar, ya pasti nggak usah orang-orangnya, kita sendiri juga mungkin tertarik pada suatu makanan yang baru, ingin mencoba atau bosan makan makanan di rumah, pasti inginnya makan makanan di luar. Ya, kemudian peningkatan wisatawan di dunia, banyak juga ya yang tertarik pada negara Indonesia. Kemudian ada perdagangan internasional, pasar bebas atau persaingan. Ini adalah hal-hal yang menjadi alasan ya kenapa HACCP itu dibutuhkan. Keuntungan dari penerapan HACCP ini adalah efektif mengoptimalkan keamanan produk karena bisa meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Kemudian biaya lebih efektif atau cost effective control pada area kritis sehingga dapat mengurangi resiko produksi dan juga penjualan produk tidak aman dan mengatasi beberapa keterbatasan pemeriksaan snapshot dan pengujian produk akhir. Kemudian selain itu keuntungannya dapat terintegrasi dengan sistem manajemen kualitas seperti ISO 9000, kemudian memenuhi peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumennya dapat tercatat dan menunjang pelaksanaan audit internal maupun eksternal. Jadi terorganize semuanya karena ada unit-unit khusus sendiri yang memiliki peran dari manajemen HACCP ini. Kemudian sejarah perkembangan HACCP ini pada tahun 1959, konsepnya diawali dari proyek The Pillsbury Corporation untuk produksi dan penelitian pangan bagi program ruang angkasa Amerika Serikat. Dasar-dasarnya dikembangkan oleh Pillsbury Corporation, the National Aeronautics and Space Administration atau NASA, the Genetic Laboratories of the US Armed Force, kemudian the
di US Air Force Space Laboratory Project Group. Kemudian pada tahun 1971 pertama kali dipresentasikan pada the First American National Conference of Food Protection. Pada tahun 1972 dokumen komprehensif dipublikasikan oleh the Pillsbury Corporation. Kemudian tahun 1985 HACCP direkomendasikan oleh National Academic Science atau NAS untuk industri pangan. Kemudian tahun 1992 National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. Ini mengembangkan konsep HACCP. Pada tahun 1993 Codex Alimentarius Commission atau CAC mengadopsi guidelines for the application of the HACCP system ya atau Hazard Analytic Critical Control Point System. Dan tahun 1997 the Hazard Analytic Critical Control Point System and guidelines for its application masuk dalam lampiran annex dari the revised recommended International Code of Practice General Principle of Food Hygiene (SDAC) RCP 1 ya, ini tahun 1969 atau 3 yang kita adopsi dan kita terapkan ini. Kemudian ini adalah tahapan penerapan HACCP ya dalam proses produksi. Yang pertama adalah pembentukan tim HACCP. Ya, tim ini meliputi ada banyak subbagian, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian deskripsi produk, ya. Lalu identifikasi pengguna, penetapan bagian alir proses produksi, penerapan bagian alir di lapangan, dan 7 prinsip HACCP. 7 prinsip HACCP meliputi analisis bahaya, kemudian identifikasi titik kendali kritis atau CCP, Critical Control Point. Kemudian penetapan batas kritis. Lalu penetapan prosedur pemantauan titik kendali kritis atau GCP. Penetapan tindakan koreksi, penetapan prosedur verifikasi, dan penetapan prosedur sistem rekaman dan dokumentasi. Sistem standarisasi nasional ini memiliki tujuan untuk terwujudnya jaminan mutu dan perlindungan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen. Kemudian meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas nasional dari produksi dan ekspor. Ini adalah sistem standarisasi nasional, ya, mulai dari perumusan standar, yang mana dari proses ini mulai perumusan standar sampai dengan produksi penetapan standar ini dilakukan pembinaan dan pengawasan. Kemudian setelah merumuskan standar nasional Indonesia, penerapan standar, harmonisasi standar, kemudian di penerapan standar itu ada pemberlakuan akreditasi dan sertifikasi. Kemudian harmonisasi standarisasi, ada kerjasama, dan notifikasi. Kemudian terjadilah MEA atau Mutual Recognition and Arrangement yang menjadi daya. Kemudian sertifikasi sistem HACCP ini adalah rangkaian kegiatan dari penerbitan sertifikat sistem HACCP kepada badan usaha yang telah mampu menerapkan sistem HACCP menurut SNI nomor 014852 tahun 1998 dan Domen BSN pada nomor 1004 tahun 1999. Yang adalah salah satu audit dari akreditasi maupun HACCP sesuai dengan pedoman BSN, Badan Standarisasi Nasional.
sesuai dengan nomornya. Ini teman-teman bisa lihat. Kemudian ini adalah prosedur akreditasinya. Ya, bisa teman-teman lihat. Ini ada pengajuan, ini ada nomor-nomornya, jadi ada alurnya sudah bisa terlihat untuk memperoleh akreditasi dari lembaga sertifikasi. Kemudian ini adalah prosedur sertifikasi dari industri pangan, ya, hampir sama, kurang lebih untuk memperoleh sertifikasinya melalui lembaga sertifikasi. Kemudian untuk jangka waktu akreditasi ini biasanya diberikan selama 3-5 tahun. Kemudian adanya surveillance dan assessment dari KAN, akreditasikan. Kemudian adanya ketidaksesuaian dilakukan tindakan perbaikan, kemudian dibekukan atau dicabut status akreditasinya. Ini adalah peraturan ya dari persyaratan akreditasi. Kemudian 3 tipe utama kegiatan sertifikasi, ada sertifikasi pihak pertama atau first party certification, yaitu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh pihak pertama, produsen. Kemudian sertifikasi pihak kedua, second party certification, yaitu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh kedua konsumen, oleh pihak kedua atau konsumen. Kemudian yang ketiga, sertifikasi pihak ketiga atau third party certification. Ini adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat yang mana dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu lembaga sertifikasi yang netral dan kredibel. Ya, ini adalah definisi-definisi dari HACCP. Ya, itu adalah rencana atau HACCP plan, yaitu suatu dokumen yang sesuai dengan prinsip HACCP untuk menjamin pengendalian bahaya-bahaya yang signifikan dalam keamanan pangan pada bagian rantai pangan yang sedang dipertimbangkan. Bahaya atau hazard yaitu unsur biologis, ada unsur kimiawi atau fisik, atau kondisi dari pangan yang mana berpotensi menyebabkan dampak buruk pada kesehatan. Selanjutnya ada analisis bahaya atau hazard analisis, yaitu proses pengumpulan dan evaluasi informasi tentang bahaya-bahaya dan kondisi sampai dapat terjadinya bahaya untuk menentukan yang mana yang berdampak secara signifikan untuk keamanan pangan dan harus dimasukkan dalam rencana HACCP. Kemudian titik kendali kritis atau CCP atau critical control point, ini adalah suatu tahapan yang pengendalian dapat dan penting diterapkan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau menguranginya sampai tingkat yang dapat diterima. Kemudian batas kritis atau critical limit itu suatu kriteria yang memisahkan antara kondisi yang dapat diterima dari kondisi yang tidak dapat diterima. Ini nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaannya, P1, P2, P3, dan sebagainya, nanti akan disampaikan di materi berikutnya. Kemudian untuk penyimpangan atau deviation atau kegagalan untuk memenuhi batas kritis, kemudian ada diagram alir atau flow diagram, yaitu suatu gambaran yang sistematis dari urutan tahapan atau pelaksanaan di dalam produksi atau di dalam menghasilkan bahan pangan tertentu. Kemudian pohon penetapan keputusan atau CCP Decision Tree, yaitu urutan pertanyaan pada setiap tahapan proses dengan bahaya yang teridentifikasi untuk menentukan apakah tahapan tersebut CCP, Critical Control Point, atau bukan CCP. Kemudian tindakan pengendalian atau control measure, itu setiap tindakan dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau menguranginya sampai ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian tindakan koreksi atau corrective action,
yaitu setiap tindakan yang harus diambil apabila hasil pemantauan pada titik kendali kritis menyimpang atau berada di luar kendali. Selanjutnya, untuk pemantauan atau monitoring itu tindakan melaksanakan serentetan pengamatan atau pengukuran yang terencana mengenai parameter pengendali untuk menilai apakah CCP dalam kendali. Kemudian langkah atau step yaitu titik prosedur operasi atau tahap dalam rantai pangan yang meliputi bahan baku dari produksi primer sampai dengan konsumsi akhir. Kemudian validasi ini adalah cara memperoleh bukti ya bahwa unsur-unsur rencana HACCP yang diterapkan efektif. Kemudian verifikasi. Ini adalah penerapan metode prosedur, pengujian, dan evaluasi lainnya dalam rangka pemantauan untuk menentukan kesesuaian dengan rencana HACCP. Seperti itu. Ya, jadi bentar ini saya jelaskan juga di jadwalnya. Ini kan sudah disampaikan ya terkait dengan HACCP, kemudian di jadwal KPAH ini ya hari Senin ada kontrak perkuliahan dan pendahuluan terkait dengan HACCP, kemudian ada biosintesis dan sekresi, susunan dan sifat lemak protein, ini ya sesuai dengan jadwal. Nah nanti kuisnya di bulan Maret. Lalu ada UTS, kemudian ini materi-materi. Nah ini teman-teman akan ada penugasan ya untuk HACCP ini ada tugas RKJM yang mana tugasnya itu bentar ya, saya tutup dulu yang ini. Hmm. Ya, jadi teman-teman membuat makalah kelompok mengenai RKJM yang tadi saya sampaikan di pendahuluan. Kemudian eh, akan dipresentasikan pada pertemuan ke-14. Nanti sesuai dengan jadwalnya. Nah, nanti dikumpulkan paling lambat. Bentar, saya cocokkan dengan jadwalnya dulu. Karena beda ya sama yang suratnya.
Hmm, paling lambat 21 Mei. Ya, paling lambat 21 Mei. Teman-teman upload tugasnya di Hebat e-learning aula dan setiap kelompok itu berisi 5 sampai 6 orang sesuai dengan urutan nama pada absensi. Ya, eh, nanti teknisnya akan disampaikan di pertemuan ke-13 terkait bagaimana cara membuat RKJM atau rencana kerja jaminan mutu, prosedurnya bagaimana, nanti akan disampaikan pada saat perkuliahan itu. Jadi saya infokan saja bahwa HACCP ini nantinya akan ada tugas membuat makalah. Makalahnya ya tentang rencana kerja jaminan mutu itu, dokumen-dokumennya itu seperti ada kebijakan mutu, organisasi, prosedur-prosedurnya, gitu. Kemudian eh, tim HACCP-nya, profil perusahaan. Jadi kayak teman-teman itu membuat suatu usaha kecil gitu ya, usaha mungkin membuat nugget, membuat yogurt, seperti itu. Tapi nanti terdiri dari tim-timnya. Ada tim HACCP, apa namanya, kayak direkturnya siapa, kemudian anggota-anggotanya siapa, profil perusahaannya bagaimana, kemudian struktur kerjanya seperti apa, deskriptif produk yang dijual bagaimana, kemudian GMP yang diterapkan seperti apa, SSOP-nya gimana, diagram alir, analisis bahaya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti seiring dengan teman-teman mendapatkan materi kuliah ini, nanti di pertemuan ke-13, setelah saya cek lagi pertemuan keberapanya. Nanti ya pertemuan ke-13 itu nanti eh, membuat perencanaan dan akan dipresentasikan hari Seninnya di tanggal ini sebentar. Saya share screen aja ya. Nanti mungkin berubah ya ini waktunya. Tapi saya bilang deadline-nya kan tanggal 21. Mungkin ini sepertinya deadline-nya 2 hari sebelum presentasi. Jadi supaya makalahnya diperbaiki dulu ke ini ke dosen penunjuknya. Kalau di Surabaya kan beberapa dosen ya. Kalau di sini ini saya nggak tahu ini masih dokter Adiana apa saya atau dokter Prima nanti akan diupdate lagi, tapi akan dipresentasikan di minggu berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke praktikum membahas tentang praktikum. Belum ada? Gimana? Oh ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Sebentar.
Baik, saya lanjutkan. Saya beri gambaran dulu untuk praktikum. Jadi untuk praktikum ini dilaksanakan hari Kamis jam 1 di lab instrumen. Nah, setiap minggu itu ada praktikum, tapi tanpa face to face. Jadi saya dipesanin sama dokter Prima menginfokan bahwa setiap minggu ada praktikum tanpa face to face, karena kalau face to face kan biasanya di Banyuwangi hanya dokter Prima ya. Jadi praktikum tanpa face to face sesuai dengan materi yang ada. Eh, untuk minggu pertama, maaf, praktikum itu di 4 minggu pertama ada pengantar praktikum. Eh, Kalau di Surabaya soalnya praktikum 1, 2, 3, 4 baru baru praktek. Jadi pengantar 4 kali baru praktek. Tapi kalau di sini mau mengikuti jadwal saja, karena sepertinya kan, wah, ini Senin atau Kamis ya? Oh, di sini tulisannya Senin. Sepertinya hari Senin ya. Kalau di jadwal fakultas gimana? Praktiknya hari Senin atau Kamis? Senin dokter. Oh, Senin. Ya, ini hari Senin ya, jam 3. Jadi jadwalnya mengikuti yang ada. Mungkin kenapa kok dipindah di pengantar praktikum keempatnya dipindah hari Senin, itu mungkin karena ada libur, jadi mungkin bisa dilakukan secara online. Sedangkan kalau praktikum kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi nanti teknisnya itu pengantar praktikum dulu, nanti dengan saya tentang organoleptis, uji didi, uji alkohol, berat jenis, derajat asam, asam laktat, uji katalase, dan itu. Kemudian nanti ada minggu depannya lagi praktikum kedua, praktikum ketiga, ini masih pengantar praktikum pertama, kedua, ketiga, lalu ada praktikum, praktikum materi pertama tentang organoleptis, uji kebersihan susu, uji didi, uji alkohol, dan sebagainya. Nantinya teman-teman tetap harus membuat laporan terkait dengan apa yang diperoleh. Jadi hasilnya organoleptis bagaimana. Nah, ini nanti teman-teman ada buku praktikum. Buku praktikumnya itu nanti dikirim dari Surabaya. Harganya sekitar 30.000. Jadi mungkin nanti di-list-kan saja nama-nama siapa saja yang pesan. Karena kan saya nggak tahu datanya dari Banyuwangi itu ada 40 berapa ini. Tadi saya masuk itu ada 47 mahasiswa, ke-8 dengan saya. Karena jadi 45 saya nggak tahu, nanti di-list aja kebutuhannya berapa, nanti diinfokan ke dokter Prima. Supaya bisa saya siapkan dari Surabaya, nanti saya kirim ke Banyuwangi. Gitu ya, jadi setiap praktikum harus ada laporan praktikumnya. Pengakaran hasil organoleptis. Jadi pada uji yang praktikum pertama ini, ada organoleptis. Bagaimana sih cara membacanya? Teman-teman lihat tuh di buku. Bukunya sangat lengkap. Bukunya itu sangat lengkap dan ada prosedurnya. Gitu ya. Jadi prosedur yang dilakukan dan penilaian yang dilakukan sesuai dengan buku yang ada. Kemudian bagaimana uji kebersihan susu, hasilnya bagaimana, uji didih bagaimana, uji alkohol bagaimana, dan berat jenis nanti kalian hitung. Kemudian ada uji lainnya, ada eh, apa namanya, oh ini berikutnya ya, Pak. Uji yang di split, oke. Dokter 5. Nah, pada intinya uji ini nanti teman-teman simpulkan. Jadi bukan berarti, oh organoleptis baunya asam, baunya seperti susu, baunya apa. Kemudian uji didihnya, oh menggumpal. Kemudian uji alkoholnya menggumpal, berjenisnya sekian nilainya. Nah, itu tidak hanya seperti itu saja, tetapi teman-teman simpulkan bagaimana sih kualitas susu yang teman-teman peroleh. Gitu ya. Jadi nggak hanya bisa menguji saja, tetapi harus bisa menyimpulkan
kualitas dari susu yang ada, kualitas dari bahan pangan atau produk susu yang teman-teman uji. Gitu. Itu tidak hanya di praktik materi satu saja, tetapi di materi yang lainnya, seperti derajat asam, uji katalase, uji redutase. Karena nanti ada tuh penilaiannya. Teman-teman simpulkan bahwa bagus nggak sih kualitas susunya. Gitu. Sama halnya ini kadar lemak, bahan kering, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada uji telur juga. Nah, uji telur itu yang teman-teman periksa, uji fisik, kemudian nanti dihitung indeks kuning telurnya, sama hal unitnya. Nah, nilai-nilai itu kan ada range angkanya. Misalnya 72 dari 100. Berarti kualitas telurnya bagus. Dapat diartikan bahwa telur itu masih dalam kondisi yang fresh atau baru. Kayak gitu ya. Kemudian sama kualitas daging. Nanti teman-teman uji awal pembusukan daging atau uji Eber ya, di mana kalau hasilnya cepat berubah jadi positif, itu artinya daging sudah mulai membusuk atau dagingnya tidak fresh atau dagingnya sudah lama gitu ya. Nanti teman-teman simpulkan. Jadi tidak hanya hasil positif negatif sekian nilainya. Terus eh, harus ada kesimpulan. Kemudian untuk TPC dan MPN ini nanti teman-teman melakukan pengenceran. Teknis akan dijelaskan secara detail. Ini saya cuma memberi gambaran ke teman-teman. Ini kenapa kok ada pembacaan hasil? Karena TPC itu dan MPN itu harus diinkubasi selama 24 jam. Jadi teman-teman ngawin hari ini dilihat besok. Gitu. Oke, jadi kemudian ada pembacaan hasil, dihitung berapa koloni yang tumbuh, lalu disimpulkan artinya bagaimana. Gitu ya. Kemudian kalau di sini laporan praktikumnya jadi satu, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman itu menyicil ya laporan-laporan. Nah, ini ada catatan kalau hari Senin itu libur atau tanggal merah, waktunya menyesuaikan dengan dosen yang bersangkutan. Ya, kemudian saya masuk ke pengantar praktikum. Ini itu praktikum materi pertama ada organoleptik, uji didih, uji alkohol, berat jenis, derajat asam, dan enzimatis. Kemudian ini adalah merupakan pemeriksaan keadaan susu. Jadi prakteknya itu ada keadaan susu, ada susunan susu. Ya, nanti teman-teman bedakan keduanya pada saat praktek nanti. Kemudian untuk pemeriksaan keadaan susu ini ada organoleptis. Organoleptis ini salah satunya ya. Organoleptis itu adalah uji yang menggunakan indera yang kita miliki. Dari penglihatan, dari mata. Bagaimana warna susunya? Warnanya putih, putih keruh, putih apa ya? Putih kekuningan atau gimana ya. Kemudian dari indera penciuman, baunya gimana? Bau khas susu, bau-bau asam. Biasanya kan kalau susu yang sudah mulai basi itu kan agak asam ya kalau kita cium baunya. Kemudian dari indera perasa, rasanya gimana? Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau mencicipi atau mencoba rasa dari susu pada uji organoleptis ini, pastikan susunya itu sudah dididihkan. Jadi teman-teman didihkan dulu, baru memeriksa warna, bau, dan rasanya, serta kekentalannya. Supaya susunya itu dalam keadaan matang, dalam keadaan masak, ya. Kan
masih susu mentah terus kita cicipin, tidak. Kemudian dilihat kekentalannya, bagaimana bisa digoyang-goyangkan dari tabung reaksi yang kita amati, kemudian digoyang-goyangkan. Kalau susunya itu cepat turunnya, berarti encer. Sedangkan kalau setelah kita miringkan kemudian dikembalikan dia agak lama, berarti kental. Teman-teman lihat ya kekentalannya bagaimana. Kemudian dari prinsip pemeriksaan ini adalah perubahan warna kebiruan disebabkan oleh penambahan air dan pengurangan lemak susu. Kebiruan itu maksudnya itu bukan yang biru, warna biru gitu ya, tapi lebih ke kayak awan gitu loh, putih-putihnya putih biruan nih. Beda kok dengan susu yang putih kemerahan, kekuningan, beda. Nanti teman-teman pasti bisa membedakan. Kemudian merah itu mengandung darah penderita mastitis. Biasanya ada campuran darahnya ya. Kalau penderita tetap diperah susunya. Kemudian bau, bau susu mudah menyerap bau sekitarnya. Ya, oleh karena itu teman-teman kalau menyimpan susu di gelas di dalam kulkas, yang di dalamnya itu ada durian, pasti rasa susunya itu baunya bukan rasanya, bau susunya itu kayak durian, karena mudah sekali menyerap. Atau mungkin nggak durian, mungkin buah-buah lain yang menyerap, mungkin kayak, mangga atau buah-buah lain yang atau nanas mungkin ya, lebih wangi kan dia. Itu juga akan mudah diserap oleh susu, karena susu itu punya sifat mudah menyerap bau di sekitarnya. Ya, karena itu sebaiknya penyimpanan susu itu di dalam kondisi wadah yang tertutup. Kemudian rasanya gimana? Pahit kah, agak tengik, atau anyir gitu kan, bisa ya membedakan rasa yang, agak tengik gitu ya. Jadi, biasanya tuh karena udah ada, pertumbuhan mikroorganisme dalam susu. Kemudian kekentalan itu juga, selain dari pakan, dari lemak yang tinggi, itu juga bisa terkontaminasi dari mikroorganisme. Nah, ini adalah caranya, dari alat yang kita gunakan adalah tabung reaksi 10 mili. Kita masukkan 5 mili susu ke dalam tabung reaksi, dilihat perubahan warnanya. Kalau warnanya, putih susu normal, putih, tulang, seperti susu normal, gitu ya. Kemudian baunya, apakah bau khas susu atau baunya bagaimana, kemudian rasanya gimana, tapi harus dididihkan terlebih dahulu. Jadi dituangkan dulu, setelah didih, dituangkan sedikit di telapak tangan, kemudian bisa dicicipi dan, diperhatikan ya, dirasakan perubahan rasanya bagaimana. Semoga waktu praktikum ini belum puasa ya, kalau puasa kan nggak bisa dicicipi. Kemudian kekentalan. Kekentalan bisa dilihat dari 5 mili susu di dalam tabung, kemudian digoyang dan diamati sisa susu yang ada pada dinding tabung. Penilaiannya kualitas baik apabila tidak ada perubahan dari standar ini. Kemudian uji kebersihan susu. Kegunaannya ini untuk mengetahui kebersihan dan cara penanganan susu. Prinsipnya adalah kotoran yang terdapat di dalam susu terlihat pada kertas saring. Peralatan yang digunakan adalah tabung Erlenmeyer, corong, kertas saring, dan caranya adalah susu dituangkan melalui corong yang sudah dipasang kertas saring atau kapas. Kemudian dilihat penilaiannya positif bila kotoran tersangkut pada saringan, seperti ada bulu, sisa rumput, atau mungkin apa namanya, butiran hitam atau kerikil dan lain sebagainya, atau pasir, itu kita bisa lihat situ, dan penanganan yang kurang bersih. Lalu uji didih ini digunakan untuk mengetahui secara cepat derajat keasaman susu. Prinsipnya adalah kestabilan khasiat susu berkurang apabila susu menjadi asam dan akan menggumpal atau pecah bila dididihkan. Kemudian mulai positif pada derajat asam
9 sampai 10 derajat Fahrenheit, kecuali tusuk asam, kolesterol, dan perubahan fisiologis pada sapi dapat menyebabkan itu menjadi pecah. Kemudian peralatannya bisa menggunakan tabung reaksi, penjepit kayu, dan api bunsen. Penilaiannya harus sedikit bila atau suhu tersebut. Kemudian ini untuk mengetahui derajat kesamaan susu, prinsipnya adalah kestabilan sifat koloidal protein susu tergantung sulfur air yang ya, terutama pada fase ini. Jadi bila susu dicampur dengan dehidrasi, maka protein akan diregulasikan dan ya, kalau nanti dibanding pecah gitu ya, tapi ada bengkang-bengkang di sekitar dehidrasi. Semakin tinggi derajat kesamaan susu, semakin mudah terjadi koagulasi. Uji ini mulai positif pada derajat 8 sampai 9 derajat Fahrenheit. Kecuali susu dusun berhubungan fisiologi sapi dapat menyebabkan kesulitan tersebut. Kemudian penilaiannya dan lalu teksnya ada alkohol 70%, caranya adalah kita milih susu ditambah kita milih alkohol 70%, kemudian diamati adanya gumpalan. Penilaiannya adanya butiran atau gumpalan menunjukkan reaksi positif atau susu pecah. Lalu penetapan berat jenis atau BJ, ini kegunaannya adalah mengukur berat jenis susu. Prinsipnya adalah benda padat yang dicelupkan ke dalam cairan, maka akan mendapat dengan atas sebesar berat cairan yang dimiliki. Kemudian berat jenis diukur pada suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Angka yang didapat sesuai dengan disesuaikan pada 27,5 derajat Celcius kali 7 cm lagi. Ya, ini berkaitan dengan tekanan ya. Lalu peralatan yang digunakan adalah densimeter. Nah, densimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis susu. Teman-teman harus sangat hati-hati ya bila menggunakan densimeter ini karena harganya mahal. Kalau teman-teman misalnya mecahin akan harus mengganti. Harganya 1 juta ini alatnya. Jadi mohon teman-teman hati-hati menggunakannya. Bentuknya itu seperti termometer, tapi atasnya gembung gitu ya, agak gemuk di bagian atas. Nah, itu yang nanti bisa mengapung sehingga melihat berat jenis susunya dari tekanan air dan benda berat itu tadi. Nah, nanti teman-teman memasukkan alat laktodensimeternya ke dalam susu yang berada di dalam gelas ukur itu harus hati-hati. Hati-hatinya gini, teman-teman masukkan dulu aja sambil dipegang ya. Masukkan ke gelas ukur yang berisi susu, dimasukkan sampai dasar dulu. Baru teman-teman lepas. Nanti si alatnya itu akan mengapung. Jangan kalian celupkan itu ditaruh dia masih di mulut gelas ukur, kemudian teman-teman lepas. Alatnya nanti akan terjun bebas, terbentur dasar, kemudian ujung laktodensimeternya itu akan pecah. Ya, nah itu teman-teman harus ganti karena kalau udah rusak kayak gitu nggak bisa dipakai lagi. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan laktodensimeter ini karena harganya 1 juta. Ya. Nah, kemudian laktodensimeter ini diterap pada suhu 27,5 derajat Celcius. Kemudian menggunakan gelas ukur 250 ml dengan termometer tambahan. Caranya susu diaduk sempurna, dituangkan ke dalam gelas ukur, lalu dicelupkan laktodensimeter, lalu dibaca skala. Angka terbaca menunjukkan angka kedua dari ketiga di belakang koma.
Maksudnya adalah berat jenis itu nilainya kan satu yang baru yang baik ya, itu 1,00000028. 1,0280. Nah, pengalinya tuh 0,0002 koefisiennya. Jadi, eee, angka 2 ini, angka angka kedua dari 3 di belakang, itu maksudnya ini, angka kedua dari 3 di belakang. Jadi misalnya skalanya 26, berarti 1,026, gitu ya. Ini ini cara membaca skala dari lacto densitometer. Kemudian, nanti hitungnya menggunakan rumus ini. Jadi 1,0280 ini 28-nya adalah skala yang ada di lacto densitometer. Sehingga ditulisnya 1,0280 ditambah 29 ini adalah suhu yang diperoleh. Kemudian ini skala rata-ratanya 28, 28 ini ya, 1,0280, pemuaiannya 0,0002. Ini koefisiennya ya, koefisien pemuaiannya. Di setiap derajat Celcius. Nah, lacto densimeter di tera 2,27,5. Jadi ini adalah suhu yang diperoleh. Saya jelaskan lagi ya, 29 ini adalah suhu yang didapatkan pada saat teman-teman mengukur suhu susu. 28 ini adalah skala yang teman-teman baca di lacto densimeternya. Sedangkan ini yang di tera 27,5 ini pasti apa ya, default ya. Jadi di tera ini rata-rata 27,5. Ini pokok. Jadi ini untuk pengurangannya dari suhu ini. Sehingga menghitungnya yang di indikator berapa? 28. Berarti 1,028. Kalau yang di indikator 26 ya berarti 1,026. Ditambah 29 ini dari suhu yang diukur, suhu yang terukur. Teman-teman ukur berapa suhunya 29? Ini sini 29. Dikurangi lacto densimeter di tera 27,5. Ya, 27,5. Dikali koefisiennya 0,0002. Sehingga diperoleh hasilnya 1,0283. Ini adalah berat jenis susu. Nilainya seperti ini. Terus sedikit kalau teman-teman yang nggak bisa ngitung berat jenis ini. Jadi mohon untuk diperhatikan, baca betul buku hukumnya dan dihitung sendiri-sendiri. Jangan mencontoh temennya, karena teman-teman wajib bisa cara menghitungnya. Kemudian uji literasi keasaman, ini kita punya dua metode, Socrates-Hankel sama Dornick. Jadi kalau yang derajat SH ini artinya derajat Socrates-Hankel karena menghitungnya dengan menggunakan metode Socrates-Hankel. Sedangkan metode Dornick ini yang derajat D. Jadi bukan typo ya, bukan derajat Celcius jadi derajat D gitu ya. Tapi itu adalah satuan dari metode yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman, derajat Dornick. Ya, kemudian ada kadar asam laktat persentase dengan metode exit test. Ini teman-teman kerjakan semua tiga-tiganya ya. Kegunaannya adalah ya tentunya untuk kita keasaman, untuk melihat derajat keasaman itu secara sterimetri. Nah, ini ada definisinya ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini sudah sama persis di buku praktikum. Kemudian duretnya juga ada skalanya masing-masing. Ya, sesuai dengan yang di buku. Reaksinya ada NaOH, penoktalin 1%. Nanti nanti di situ ya, di titrasi keasaman ini dimasukkan ke rumus, lalu dihitung. Sehingga diperoleh berapa derajat sifat chemical dan berapa derajat chemical. Kemudian enzimatis. Enzimatis ini ada reduktase, katalase, dan fosfatase.
Tapi teman-teman kerjakannya 2 aja, registrase dan tata laksana. Ini sama-sama melihat bagaimana ini ya, apa namanya, bakteri yang ada di dalam susu. Cuma kalau registrase, eee, ini menggunakan metilen blue, ya, menggunakan larutan biru metilen blue. Ini nama lainnya MDRT, metilen blue registrase test atau uji registrase. Ya, setelah, eee, teman-teman campurkan, jadi yang dimasukkan itu di dalam tabung reaksi itu adalah reaksinya dulu, metilen blue-nya dulu, baru susunya. Lalu dikocok angka 8 dengan ditutup pakai jempol kita atau penyumbat, kalau ada penyumbat karet, dihomogenkan dulu, jangan dikocok ya, nanti dikocok berbusa-busanya, gelembungnya. Jadi dikocok angka 8 supaya tidak menimbulkan buih, kemudian kalian amati perubahannya. Udah 1/4 jam, 1 jam, 2 jam, dan 5 jam. Semakin cepat hilangnya warna biru, itu berarti nilai susunya 0. Semakin lama semakin bagus. Ya, kalau misalnya cepat banget, jadi habis dikasih warna biru, ditunggu 1/4 jam, sudah warna putih lagi susunya. Berarti nilainya 0, itu susunya jelek banget. Jadi di dalamnya itu banyak bakteri yang mana dia bisa mereduksi metilen blue sehingga warna birunya hilang, yang tersisa warna putih susu, karena di situ banyak bakterinya. Iya, tapi semakin lama, misal 5 jam, oh masih biru, berarti sedikit bakteri yang di situ. Bakteri yang bisa mereduksi si metilen blue itu sehingga tetap warna biru. Kemudian untuk uji katalase, ini hampir sama. Kalau yang tadi pakai metilen blue, kalau yang katalase ini pakai larutan peroksida, H2O2. Nah, untuk uji katalase ini, teman-teman inkubasi selama ya kurang lebih 1 jam, diamati di ujung gas, bukan di mulut tabung ya, tetapi di ujung. Jadi karena bentuknya itu kayak centang gitu loh, kayak kalau apa namanya, buat saat tidak terkirim itu kan centang satu ya, kayak centang gitu. Masukinnya melalui bawah kunang bawahnya. Nah, atasnya itu teman-teman amati. Kalau misalnya dalam inkubasi 1 jam itu dia udah gelembung gas, berarti dia reaksi. Si bakteri bisa menghasilkan gas. Nah, untuk penilaiannya diukur si gasnya itu berapa tingginya. Mengukurnya menggunakan penggaris. Jadi misalnya diperoleh 2 senti di penggaris ya. Nah, itu nanti berarti nilainya, nilai nilai hasil positifnya itu 2,0. Tapi tidak pakai sentimeter ya, karena kalkulasi tidak memiliki satuan. Jadi tulisnya angkanya saja, tidak pakai satuan, karena tidak punya satuan. Sebenarnya dari penyangga tabung itu ada indikatornya, ada garis-garisnya gitu, kayak ngukur tinggi badan anak. Ada skalanya, tapi karena sudah lama menghilang gitu si garis. Jadi kita bisa pakai sama aja kok kalau pakai penggaris, nilainya juga sama, cuma tidak menggunakan satuan. Terus sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung atau tidak nih, kira-kira? Belum ada. Oke, tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Jadi nanti jam 1 ya, jam itu apa jam 12? Jam 1 sudah saya sampaikan hari ini, jadi nanti jam 1.00, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau tidak ada salah-salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dokter.